Inilah kota Payakumbuh yang lebih dikenal sebagai kota Galamai atau kota Batia. Kedua julukan ini sangat akrab di telinga warga kota karena keduanya adalah nama makanan tradisional yang hanya diproduksi di kota Payakumbuh. Secara geografis, kota Payakumbuh dikelilingi oleh Kabupaten 50 kota yang merupakan pusat wisata sejarah, sentra produk pertanian, peternakan, dan pertambangan. Kemudian, sekitar 30 km dari kota ini terletak kota Bukit Tinggi yang merupakan kota wisata utama di Sumatera Barat. Di tengah kota seluas 80,43 km ini terbentang pula Jalan Negara yang di kiri kanannya adalah titik paling ramai di kota ini. Jalan Negara inilah jalur utama lalu lintas darat antara Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau. Begitu strategisnya Payakumbuh, tidaklah salah jika kota ini ditetapkan sebagai kota perdagangan dan pintu gerbang kawasan timur Provinsi Sumatera Barat. Masa depan kota Payakumbuh yang merupakan cita-cita semua warganya adalah menjadikan kota Payakumbuh sebagai kota agroindustri, kota perdagangan, dan kota wisata budaya. Apalagi dengan dibukanya jalan layang di Kalok 9 yang berakibat jarak antara Riau dengan Payakumbuh ini semakin dekat, bisa ditempuh dalam jangka let's say 2,5 jam gitu ya. Sehingga ini merupakan satu opportunity yang sangat baik untuk kita, baik di dalam memasarkan semua produk dan jasa maupun dalam rangka meningkatkan kota Payakumbuh ini sebagai kota tujuan dari masyarakat Riau ataupun Asia Tenggara yang ingin berdharma wisata atau stay di Sumatera Barat, di mana Payakumbuh merupakan pintu gerbang untuk masuk ke Sumatera Barat. Budaya yang unik dan aneka kesenian tradisi merupakan modal utama untuk pengembangan Payakumbuh menjadi kota tujuan wisata. Salah satu tradisi budaya itu adalah upacara adat Batanggak Pangulu Balindang Ure. Upacara ini adalah prosesi pengangkatan penghulu baru dengan mengikuti secara penuh ritual adat dengan segala pernak-perniknya yang dilaksanakan oleh anak nagari Kotonan Godang. Pertama-tama adalah Mamboli Kobau. Datuk-datuk dari suku Godang dengan menaiki bendi menuju pasar ternak untuk membeli kerbau. Ada di Pusoko dan jadi pun yang panglima nanti bawa ke kami. Dia lah tiba di pakan dan rojo ke kami kakak. Kami tu kata panglima. Ndak segitu lah panglima. Kami pun yang jauh boleh ansur tu nampak memang kata. Ya, panglima. Aku nak nampak dia. Siapa punya kamu, Pak? Tidak ganti ada, Pak. Ini lah dia, Pak. Ini lah dia. Datuk membayar kami mencari kapau cukup. Itu tanya nunggu Piti lah bawa. Ayo piti seorang aja ke kami buat kami nak mencari kapau. Setelah kerbau yang diinginkan diperoleh, transaksi pun dilakukan. Saat istirahat melepas lelah, rombongan Mamboli Kobau menyempatkan minum air kawa, makan lomang, dan tapai. Tiba-tiba saja insiden terjadi. Dubalang adat mengamuk. Sejumlah piring pecah.
Ya, aku lah lambiknya lah. Oi, yalah. Kegaduhan itu merupakan salah satu dinamika dari Mamboli Kobau. Jika kobau telah dibeli, tugas selanjutnya adalah tanggung jawab kaum ibu, yaitu berbelanja ke pasar. Prosesi ini dinamakan Poi Kapokan. Ibu-ibu dengan pakaian gobo, bakalipi, tolokuang, pakaian cukie kuning, lambak siriang dan lambak ompek berjalan kaki menuju pasar Payakumbuh. Tujuan ibu-ibu ini adalah berbelanja semua keperluan dapur yang akan digunakan untuk memasak kobau. Sepulang dari pasar, masing-masing kaum ibu ini membawa katidiang tunggak yang telah penuh dengan hasil belanja. Pesta adat ini memerlukan banyak sekali beras yang ditumbuk dari padi. Karenanya, jomua harus diambil. Pada hari yang ditetapkan, tangga pun dipasang, lumbung padi pun dikuras. Padi yang dijemur kemudian diikat di tampi. Tahapan Bataga Pangulu Balindang Ure ini mengacu kepada kompak rampai adat, yaitu bunyi nan nyariang dan rupo nan indah. Hari ini kan namanya Mawak Kilangan dan dibawa tabu yaitu guci kita badang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cuba berjalan. Datuk-datuk dan nenek mama dari Ompek suku Godang menjalani upacara Ma'arak Kilangan menemui rajo-rajo. Ma'arak Kilangan dimulai dari Balai Adat menuju Istana Payung Panji suku Ompek Ninia. Dari sini, kemudian rombongan menemui Datuk Maju Dirajo, Datuk Mansoi Kali,
Rambun Joli dan Datuk Indo Marajuk. Togak berdua bertiga, buku berjangkau kami menanti Datuk seketika tu. Sepanjang pintu Datuk, kod ibu dekon nak besi tu, tiba dipinta amori. Baik itu yang sapoi maklum pulang tu Datuk. Itulah kata sebenarnya tu. Di dalam ada parti kami awal dulu. Kau ada. Yang kata ia lebih itu tentang permintaan kami itu boleh tergeleng bicara tapi dia tu kau suku dia penini tu. Kau tiba di kontak kau besi sampai perintah kau bawa itu dia. Yang kata ia lebih itu suku. Yang katanya kontak lebih situ dia minta bawa. Senang ada mati suku itu. Sama kita pakai itu. Tanggal sesalam kemenangan bukan dia. Upalang merintah. Lompat aku kejadian. Mohon minta mohon. Minta ampun kedua malam. Adik dipakai. Dibagus dikeluar. Istana Pado Alam dan Istana Rajo Dipati juga disinggahi, yang ditutup dengan makan siang nasi bakar tidin. Ada betul, Datuk ada pakai.
Raga dan nomor aslinya. Ada enggak? Puluhan calon penghulu yang akan dilewakan gelarnya mulai dimunculkan melalui upacara mandi balimau. Pakainya adalah baju guntiang cino, sarowa batik, kain sarung, dan kopiah. Arakan-arakan ini menuju masjid setelah mandi dan beruduk. Masing-masing calon penghulu mendapat sapuan air bunga rampai dari Imam Boso. Upacara mandi balimau ini berakhir dengan pembacaan janji penghulu dan pemberian nasihat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimullah wa la yansuru ilaihim yaumal qiyamah wa yazakkihim wa lahum azabun alim. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya tidak akan menyalahgunakan wewenang saya menjanjikan sesuatu kepada siapapun. Demi Allah, bahwa saya akan berkata benar, berlaku jujur, luru kate, luru ke bawah, nengakai adat nandu, menampu jalan yang pasa dalam etika sopan santun, berjanji akan taat menjalankan syariat Islam dan hukum-hukum adat. Alu akaba turui, adat kaba pakai dalam negari untuk memimpin anak kemanakan dan sapayuang sapatoga, bahwa saya akan setia mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, setia dalam negara kesatuan Republik Indonesia, bahwa saya bersumpah akan setia menjalankan tugas dan kewajiban seseorang penghulu tanpa membeda-bedakan satu kaum dengan masyarakat lainnya, sebaik-baiknya, seadil-adilnya, bersandikan syarak, bersandikan kitabullah. Saya bersumpah, bila saya melanggar sumpah ini dan ikrar saya, maka saya akan dimakan biso kewi, kate tidak berpucuk, kabawa tidak baurek, di tangga digiriak kumbang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ale balindang ure makin mendekati puncaknya. Upacara penobatan penghulu baru yang dipusatkan di Balai Adat Kotonan Godang. Penempatan diawali dengan persembahan pidato adat. Ma Datuk Komplek Suku 567. Datuk Komplek Suku Rempe Ninia. Datuk Komplek Suku di Badi Jeniago. Ampang 5 Komplek Suku. Iyo lah patuh haluan ke dulu tuak. Labono ada kita pakai. Iyo nak bunyi kami dari Datuk tuak. Yang satu warna Datuk, menanti Datuk Ketuku. Ma Datuk di Badi Jeniago. Tuan Sekajam Panglima Komplek Sukunya. Sebabnya Datuk di Tisang. Dari suku 9 Ompek Barompek kepada suku 5 dan 7, kemudian suku Ompek Niniak, meminta persetujuan kepada suku Bodi Caniago. Semua kegiatan ini penuh dengan petatah petiti yang syarat dengan nilai-nilai luhur.
kata sampai di tanah-tanah Pangulu Tagak. Setelah kesepakatan dicapai, keris pusaka Pangulu yang merupakan salah satu tanda kebesaran Datuk diselipkan di pinggang Pangulu baru. Alih balindang urek telah selesai, tetapi tugas Pangulu belumlah berakhir. Sang Pangulu harus mampu membuktikan dirinya sebagai pemimpin kaum, panutan dari anak dan kemanakannya. Kota Payakumbuh sampai saat ini memang memerlukan peran para datuk dan ninik mama sebagai pemimpin informal di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat Kota Payakumbuh sesuai dengan iklim dan kondisi daerah Kota Payakumbuh, masyarakat mempunyai harapan kiranya kota ini dijadikan sebagai salah satu kota pariwisata di alam Minangkabau ini di Provinsi Sumatera Barat dengan berorientasi kepada wisata budaya. Sementara harapan masyarakat tersebut senada dan sama dengan visi dan misi pemerintah kota bersama DPRD Kota Payakumbuh. Di samping Kota Payakumbuh ini akan diarahkan kepada kota agribisnis, kota perdagangan, kota jasa, kota pendidikan. Kembali ke sektor pariwisata, selain potensi upacara adat yang menarik, Payakumbuh memiliki kesenian tradisi yang tetap hidup subur di masyarakat seperti saluang dan randai. Saluang misalnya dapat dinikmati setiap malam di lorong pertokoan di Pasar Payakumbuh. lain ka ba na kita kini masigan na alah dan sudin ko. Oh mudo ang menantunga pamunca di Gupayaman. Sabit sa balik na yan tanga mudo sandikan aluir kapidoman. Kehadiran saluang dalam bentuk bergurau telah mampu pula menyemarakkan suasana malam di kota ini. Basi Contiat adalah ajang gaul anak muda di kota Payakumbuh. Tradisi lama ini masih tetap bertahan. Inti dari Basi Contiat adalah sepasang anak muda yang sedang berkasih-kasihan untuk bisa bertemu. Keduanya membuat janji di suatu tempat yang jauh dari rumahnya masing-masing. Pertemuan sepasang kekasih ini biasanya berboncengan dengan sepeda kuno, berlangsung dalam suasana was-was namun penuh rasa cinta. Objek wisata alam adalah daya tarik kota Payakumbuh yang tidak bisa dilewatkan begitu saja. Ngalau Kamang, Jembatan Ratapan Ibu, Rumah Regen, dan Masjid Tuo Potonan Ampe adalah beberapa di antaranya. Namun,
Objek wisata yang ada di Kota Payakumbuh ini memerlukan investasi dan pengelolaan profesional sehingga memiliki daya tarik dan mampu bernilai jual. Wah, kalau kita berbicara soal dana memang sangat besar sekali ya. Kita aja pemenang Ngalau yang hanya sedikit bikin tangga aja kita sudah menghabiskan dana hampir 100 juta lebih ya. Nah, tapi kalau kita butuhkan program sekarang ini, kita sedang mengusahakan bagaimana di Ngalau Medan Mempane itu tidak hanya lihat gua, nah, tapi ada kolam renang, prestasi, rekreasi, teman main anak-anak. Itu kita membutuhkan dana itu sekitar sama pembuatan peluasan parkir di atas. Karena tanpa ada parkir kan nggak bisa berkunjung. Nah, pembuatan parkir itu kita membutuhkan dana itu sekitar 7-8 miliar itu. Karena jalan itu harus dibenahin semua gitu. Jadi kita itu kan nggak mungkin secara spontan ya, jadi kita secara bertahap. Bagi Kota Payakumbuh, pariwisata adalah sektor yang dapat dipacu untuk menghasilkan pendapatan. Kata kuncinya adalah investasi. Tidak saja investasi untuk pengelolaan objek-objek wisata yang ada, tapi juga investasi untuk industri pariwisata seperti perhotelan, restoran, dan galeri cenderamata. Dari pelayanan jasa-jasa termasuk pariwisata, perdagangan, angkutan, dan komunikasi, Kota Payakumbuh dapat menggali pendapatan hampir 400 miliar rupiah setiap tahunnya. Angka ini akan terus meningkat seiring komitmen pemerintah kota dan dunia usaha untuk terus memajukan pariwisata. Sebuah bait lagu lama, Payakumbuh Maoe, Payakumbuh Maoe, Ibu hati meninggalkan Payakumbuh. Mudah-mudahan bait lagu lama itu akan terus terasa aktual dan di hati pengunjung akan selalu hibah jika meninggalkan Kota Payakumbuh, dan suatu saat pasti akan kembali lagi.